Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Pertama adalah soal bertebarannya kata-kata kebencian, kata-kata yang menghina agama lain misalnya, yang bertebaran di media sosial tadi dikatakan. Tapi saya melihatnya begini, ya. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang terpelajar, bukan kiai lah, bukan ahli agama, anak muda gitu ya, mereka memaki-maki agama lain misalnya, mereka menyebarkan kebencian, mereka memaki-maki orang yang berbeda keyakinan, saya masih merasa bahwa itu adalah bukan yang wajar sih, tapi sesuatu yang namanya juga orang tidak berpengetahuan gitu kan. Ya kalau komentarnya sedang kali itu, barangkali itu menunjukkan memang pengetahuannya sedang kali itu. Tapi masalahnya adalah ada banyak pernyataan-pernyataan kebencian itu keluarnya justru dari saya sebaiknya tidak menyebut nama ya Bu ya, tapi orang-orang yang sudah terpandang, orang-orang yang bisa disebut sebagai pemimpin umat misalnya, ya itu keluar dari mereka. Pertanyaan saya tuh kira-kira begini, kita di Indonesia punya Majelis Ulama Indonesia Bu ya. Buya kan bukan anggotanya ya Bu ya? Bukan. Maaf, bukan ya? Bukan. Kebetulan bukan, atau alhamdulillah bukan. Karena begini, ini Majelis Ulama Indonesia kan mestinya adalah sebuah kumpulan dari para ulama terkemuka, senior, yang antara lain menurut saya tugasnya bukan sekedar menetapkan fatwa halal haram kan ya, tapi ya dalam kasus yang tadi saya sebut, bukankah seharusnya para ulama kita itu yang bersatu dalam sebuah majelis terhormat seperti MUI itu menyatakan sikap ketika ada ulama-ulama yang terus-menerus menyebarkan kata-kata yang penuh kebencian semacam itu ya. Tapi selama ini kok saya hampir-hampir tidak mendengar ya bahwa MUI bersikap tentang apalah ya, misalnya ada ulama-ulama yang menghina-hina agama lain. Pertanyaan saya adalah, ini yang pertama, saya ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah dalam pandangan Buya ya, kenapa ya Majelis Ulama Indonesia justru memilih untuk tidak bersikap memberikan arahan ya kepada umat Islam di Indonesia tentang apa yang pantas atau tidak pantas ya. Menurut saya sikap sebuah majelis, misalnya begini, Buya bisa saja mengkritik, tapi Buya adalah seorang tokoh yang tercerahkan, dan tapi Buya tetap sendirian kan, artinya itu pendapat Buya pribadi. Bukankah sebaiknya untuk bisa mengarahkan umat Islam di Indonesia agar tidak mudah untuk termakan dengan ujaran-ujaran kebencian, menghina agama lain dan seterusnya, harusnya adalah MUI lah yang memberikan arahan semacam itu ya, sehingga memang betul-betul dirasakan relevansinya kehadiran Majelis Ulama Indonesia dalam suasana yang tadi digambarkan oleh Buya sebagai penuh hiruk pikuk dengan kebencian dan seterusnya. Itu pertama. Kedua adalah begini, saya itu mendengarkan penjelasan Buya itu, saya amazed ya, kagum dan merasa penjelasan Buya selama ini di berbagai video Buya. Oh ini, misal contoh paling bagus itu tentang hadis itu loh Buya ya, bahwa hadis itu ada penjelasan Buya tentang siapa Muslim Bukhari ya, yang satu hadis itu diperiksa cuma 15 menit gitu kan. Dan kalau itu diperiksa semua ya, seperti diklaim diperiksa oleh Muslim Bukhari, mestinya dia tidak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal lain ya, contohnya itu. Jadi poinnya kan waktu itu Buya mau bilang bahwa memang kita harus hati-hati sekali nih dengan hadis-hadis, dan ada banyak sekali hadis-hadis yang bermasalah. Atau penjelasan Buya tentang ketidaksempurnaan Islam itu kaitannya dengan
perbudakan, kok perbudakan itu diizinkan gitu ya. Iya. Dan itu artinya memang Islam perlu ditafsirkan terus-menerus. Tapi poin saya begini, kenapa tidak banyak ya Buya? Ya, saya yakin, atau saya duga, saya mungkin salah, saya duga sebetulnya ulama-ulama kita juga paham kok dengan itu. Mestinya, saya salah, tapi saya duga kan Buya memang pendidikannya sangat luar biasa, tapi itu bukan pengetahuan yang terlalu rumit sehingga hanya bisa dipahami oleh orang dengan kapasitas seperti Buya. Saya duga bahwa ada begitu banyak sebetulnya ulama-ulama lain yang paham bahwa terhadap ayat tertentu penafsiran itu banyak, atau ada hadis-hadis yang tidak perlu diterima begitu saja, ada sejarah-sejarah Islam yang perlu kita pelajari untuk kita pahami apa maknanya sesungguhnya dan seterusnya. Tapi kenapa sedikit sekali ya Buya ulama yang berani untuk bicara seterbuka, selurus, sejujur, seterbuka Buya, yang itu sebenarnya terus terang Buya, kehadiran orang seperti Buya itu membuat saya menjadi merasa saya tidak bersalah. Orang kan sering menyebut saya sebagai sok tahu gitu, karena saya nggak belajar, saya nggak studi agama Buya. Saya cuma belajar justru dari Cak Nur, dari Gus Dur gitu ya, dari tulisan-tulisan yang ada, termasuk sekarang dari Buya. Kemudian saya kutip itu dan saya gunakan dalam berbagai presentasi saya. Nah, kemudian saya dihina sebagai atau dilecehkan sebagai ini apa sok tahu, berani-beraninya ngomong tentang Islam padahal nggak belajar Islam dengan benar. Nah, masalahnya saya akan argumen bahwa sayangnya orang seperti Buya Syakur itu terlalu sedikit yang bisa mengarahkan publik bahwa jangan buru-buru mengkafirkan ya, jangan buru-buru memurtadkan, atau jangan buru-buru tiba pada sebuah kesimpulan tunggal, sementara sebenarnya ada banyak sekali tafsiran terhadap sebuah ayat atau sebuah hadis atau sebuah peristiwa sejarah tertentu. Selama ini kan yang didengungkan adalah masalah kerukunan beragama ini berdasarkan toleransi. Saya tidak tertarik dengan toleransi. Apa artinya toleransi? Toleransi itu untuk wilayah yang sempit antara suami istri. Suaminya tidurnya mendengkur. Nah, perlu toleransi istri. Ya dipeluk aja dulu. Sementara kalau sudah tidur suaminya, silakan Anda pindah ke ranjangnya, kan begitu. Jadi masalah suami istri, tetangga itu toleransi. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan keanekaragaman budaya agama kita, ini bukan toleransi yang kita tuntut, tapi adalah kesetaraan. Ya, setuju nggak? Ini persoalannya. Sebab toleransi itu hanya menyembunyikan kebencian kok. Dan terjadinya melalui bargaining, tawar menawar. Dan nanti di penghujungnya apa yang terjadi? Pihak minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Saya tidak menginginkan ada kelompok masyarakat berhutang budi, tapi kita menjunjung tinggi kesetaraan berdasarkan undang-undang. Nggak ada beda agama, beda suku, beda warna, nggak ada. Siapapun yang bawa KTP Indonesia, ya berlaku undang-undang untuk Indonesia. Jadi siapapun ya bisa beribadah dengan bebas. Semua orang ya bisa mendirikan tempat ibadahnya. Semua orang bisa kegiatan, bisa berkumpul sama. Jadi akan lebih indah yang kita usung bukan toleransi, tapi kesetaraan. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Dan tidak bisa dihindari bahwa mayoritas itu cenderung perilakunya itu sekarang kedewek, arogansi mayoritas
Itu selalu terjadi di mana-mana. Di jalan raya saja, yang ugal-ugalan sedan apa bus? Kenapa bus? Karena merasa besar. Jadi termasuk juga undang-undang tentang penistaan agama bagi saya menjadi masalah. Jadi ini penistaan agama ini jangan-jangan ini alat bagi mayoritas untuk menekan minoritas itu. Bisa terjadi nggak Pak Armando? Undang-undang, iya, alat yang dipakai oleh mayoritas untuk menekan kelompok minoritas. Dan tidak seimbang akhirnya. Kalau iya, kan seperti itu. Kemudian juga, ini gara-gara umat Islam meyakini Islam sudah sempurna. Itulah yang menyebabkan umat Islam sekarang sudah tidak lagi berpikir. Karena sudah sempurna, selesai. Pak Tato, ketika Anda sudah merasa kaya, masih rajin usaha enggak? Kalau Anda sudah merasa pinter, masih belajar enggak? Nah, umat Islam karena melihat agamanya sudah sempurna berdasarkan firman Tuhan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang semacam itu berakibat umat Islam merasa sudah tidak perlukan revisi, tidak perlu penyempurnaan, tidak perlu pembekuan ayat-ayat karena sudah sempurna. Malah tidak boleh, harus diimplementasikan secara letterlek apa adanya. Ancamannya, kalau orang membuat undang-undang bertentangan dengan hukum Tuhan, maka dia disebut orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul, saksinya apal semua kan? Ada lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika zalimun, betul? Ada lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, fasik, zalim, kafir. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, ketika kerajaan Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, itu pun bukan kesadarannya Saudi memberi perbudakan, bukan, tapi karena dipaksa oleh Amerika. Kalau tidak dibebaskan perbudakan dari Saudi, Amerika tidak akan bantu Saudi, baik ekonomi maupun persenjataan. Akhirnya keluarlah undang-undang larangan perbudakan. Itu didemo oleh para ulamanya. Dengan alasan bagaimana raja melarang perbudakan, Islam tidak melarang kok. Oh, jadi begitu. Jadi menurut Tuhanmu, manusia itu boleh dijual, manusia boleh dibeli, boleh beli perempuan, ya, boleh beli perempuan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, 4, nggak kuat, ya 1 saja. Kalau nggak bisa, udah beli budak saja. Apa benar Tuhanmu memperbolehkan kamu beli budak perempuan, lalu kamu pakai, lalu kamu jual lagi, tukar tambah dengan yang lain? Apakah Tuhanmu seperti itu? Di Indonesia juga, Bapak Ade Armando, ketika pemerintah Indonesia membuat undang-undang pernikahan, iya kan? Atau undang-undang perkawinan, di situ melarang adanya pemaksaan nikah. Dalam kitab fikihnya, undang-undang Islamnya, anak perempuan yang masih perawan, ya, walinya adalah bapak kandung, itu punya hak paksa, namanya wali mujbir. Suka tidak suka dikawinkan oleh bapaknya,
sah, oleh negara dilarang, di demo kok oleh para kiainya. Bagaimana Pak Harto bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Oh, jadi perempuan itu manusia bukan sih? Kayak kambing aja dipaksa kawin. Ya, seperti itu. Kenapa manusia mereka terjebak semacam itu? Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna. Padahal kalimat sempurna yang mereka yakini itu dari salah tafsir juga. Al-yawma akmaltu itu artinya hari ini kusempurnakan. Terjemahnya bukan kusempurnakan, hari ini kucukupkan. Sudah cukup. Iya kan? Nah, mereka bukti bahwa Islam sebagai sempurna, telah sempurna, maka setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi yang lain. Khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Karena Islam sudah sempurna, maka inilah nabi terakhir. Setelah itu tidak ada nabi lagi. La nabiyya ba'dah. Oke? Saya jelaskan. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, betul. Saya juga meyakini, tapi bukan kesempurnaan, bukan ditutupnya kenabian disebabkan sudah sempurna. Tutupnya kenabian itu adalah usia manusia sudah saatnya disapih. Kalau anak kecil disapih berapa tahun? 2 tahun. Manusia juga ketika sudah saat zaman Nabi Muhammad itu Allah melihat manusia sudah saatnya disapih, tidak perlu menyusu wahyu terus menerus dari langit. Pakai otak dong sekarang waktunya, jangan menunggu wahyu terus. Udah selesai itu mah. Itu maksudnya Khatamul Anbiya wal Mursalin itu bukan sudah sempurna, tapi kedepannya silakan menggunakan akal pikiranmu. Jangan bergantung disusuin dari langit terus. Sampai kapan nantinya? Betul enggak? Nah, itulah makanya kita kembali lagi bahwa Nabi terakhir bukan sebagai bukti kesempurnaan Islam, tetapi sebagai cara Allah menyapih manusia bahwa setelah ini jangan berharap akan kami susui lagi dengan wahyu dari langit. Silakan ke depan berpikir dengan otakmu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa semangat ibadah dua kali kita hidup kita ini pada fase berapa nih? Ada pencurian sosial terus